Selamat malam to the guys, to the guys, to the guys. Apa kabar? Gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Apa namanya? eh Kemarin udah lancar, hijau ya kan. Teman-teman bandar juga, thank you banget. Dan teman-teman yang hari ini watching gitu ya. Nggak watching yang artis-artis yang 19 detik atau berapa gitu ya. Tapi saya juga di watching gitu ya. Apa pemersatu bangsa juga kata Aciang. Oke, jadi kita akan bahas mengenai akhirnya alhamdulillah apa namanya ketidakjelasan akhirnya terjadi. Kejelasan akhirnya terjadi setelah banyak sekali ketidakjelasan gitu ya. Mr. Biden menang gitu ya, Donald Trump gitu ya. Ya apa-apa lah bos gitu ya. Om, apa namanya? Lalu kita akan bahas yaitu blue chip saham IHSG setelah pemilu Amerika gitu ya. Karena pemilu Amerika menurut berita-berita mempengaruhi ekspor dan segala macam. Tapi kalau menurut gua ya so-so lah gitu ya. Karena nanti kita akan bahas secara mendetail. Tapi gini, Om, kemarin ada yang nanya, Om gimana nih Om, apa namanya kalau dia apa namanya ke Mahkamah Agung, entar rempong, terus dia nggak mau menyerahkan jabatannya dan segala macam. Guys, ingat, lo udah pernah ngalamin 2 kali kayak gitu, bener? Ya kan? Nah 2 kali kayak gitu ribut aja. Tapi apa yang terjadi? The economy keep rolling di Indonesia gitu kan. Apalagi di US guys, orangnya juga lebih ya sama caurnya. Ya. Jadi tenang aja kalau menurut gua. Warren Buffett pernah bilang di saat bulan Mei kemarin gitu ya, whatever it is, whether itu pandemic, whether itu change of president, Donald Trump or Biden or Obama or whatever, ya kan, the economy is too big to stop. Susah untuk di iniin gitu. Akan diperlambat, yes. Ada pandemi, yes. Memperlambat, bukan di stop. Gitu ya. Okay, so guys, keep your chin up, tetap stay positif gitu ya, dan tetap waspada. Oke, okay? Nah hari ini gue akan membahas lebih ini aja ya, langsung straight to the point gitu ya. Nih ya, menurut Trading Economic gitu ya, ini berdasarkan BPS juga, Indonesia export by country itu lebih banyak ke Cina. Kemarin kalau nggak salah di YouTube gua yang part 1 di minggu lalu udah gue bahas tuh ya. Indonesia itu apa namanya paling besar itu ke Cina, kedua ke Amerika, ya, ketiga ke Jepang, keempat ke Singapura. Mungkin di Singapura ditradingkan lagi sama Singapura, baru di re-export ke sana. Pintar ya, pintar. Nah, go to-nya makanya banyak sekarang banyak ya, apa namanya hilirisasi, banyak produk-produk nggak raw material tapi dibentuk dulu supaya meningkatkan daya jual. Wah, gitu ya. Udah kayak menteri aja gue. Oke, jadi kalian lihat ya bahwa ini boleh di screenshot, boleh di apa buat pedomannya kalian ke depannya gitu ya. Nah, kalau kayak begini Om, saham apa yang akan jalan Om? Sektor-sektor mana? Nah, kita lihat ya dari 3 tahun ke belakang gitu ya. Mungkin 2020 nggak bisa dilihat gitu ya. Atau 2019 juga masih diiniin. Ini adalah sumber-sumber ekspor Indonesia gitu ya. Yang pertama makanan, udang-udangan, pakan-pakanan gitu ya. Jadi udang-udangan seperti cep. Nah, lalu setelah itu ada rubber ya. Lalu ada petroleum oil dan crude oil gitu ya. Tuh kalian lihat ya bahwa yang di sini nih ya, dia agak menurun apa namanya rubber atau karet agak menurun juga, tetapi petroleum oil atau crude oil lumayan naik gitu ya. Lalu rubber, ban dan segala macam nih gitu ya, GJTL, Goodyear dan segala macam gitu ya. Lalu palm oil juga gitu ya, sama lah kurang lebih gitu ya. Lalu sepatu-sepatuan dan furniture ya. Lalu jangan salah kita juga ada apa namanya sandang pangan. Oke. Nah, dari sini apa yang kalian bisa lihat? Satu, pakan-pakanan bisa kalian lihat. Contohnya cepin, cepak, main dan segala macam gitu ya. Lalu agri-agrian bisa kalian lihat
gitu ya. Tentunya kalau lihat dari sini ini adalah data ya guys ya. Tentunya market akan coba price in dengan optimisme yang ada di Biden gitu ya. Nah, apakah akan optimisme Om? Gua nanti akan gue bahas biasanya apa yang terjadi setelah election ya. Over in a long run kita berharap bahwa apa namanya Biden lebih terstruktur ya. Tapi tentunya Trump biasanya lebih apa ya? Personalize yang dimana apa yang dia lihat dia akan mengerjakan gitu ya, nggak terstruktur secara alami gitu ya. Kalau Biden terlihat orangnya lebih terstruktur gitu ya, dan dimana dengan adanya latar belakangnya Kamala Harris dan segala macam gitu ya, mungkin kita akan melihat fokus ada di Asia mungkin ya, lebih terstruktur. Apakah Om embargonya akan dibuka? Not necessary dan nggak harus langsung dibuka ya, tapi optimisme yang akan jalan gitu ya dibandingkan si Donald Trump itu mungkin akan lebih baik lagi gitu ya, akan lebih bagus apa namanya dari keterbukaannya, dari tenaga kerjanya yang tadinya di blok dan segala macam, di build the wall dan segala macam, itu mungkin akan lebih terbuka. Oke, terutama buat pendidikan dan segala macam. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau menurut gua in the long run gitu ya, kalau misalnya kebijakannya mulai dibentuk di bulan Januari, belum sekarang ya gitu ya, tapi mungkin market akan mulai naik nih. Boleh dilihat, satu dicatat apa namanya sawit, cepin jepa, Sril, PBRX, terus what is apa namanya GJTL ya, GDR, alah nggak liquid banget ya, tapi kalian harus lihat gitu ya. Nah, sementara itu guys ya, IHSG kemarin alhamdulillah foreignnya lumayan masuk sebagai indikator. Kok aneh ya, abis deklarasi malah masuk karena ada perbaikan guys. Kalau minusnya tambah gede, kemarin minus 5 jadi minus 8, mungkin dia masih turun. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah naik. Ya, so semuanya apa namanya, optimisme mulai terjadi. Ya, tapi kita tetap waspada. Nah, ini saham-sahamnya. Ya, ada BBCA, BBRI, TLKM, ya. Lalu BNBI dan segala macam. Ya. Nah, kalian juga bisa lihat guys. Nah, gua akan mau kasih lihat nih sama kalian. Ya. Ini adalah chart yang gua apa namanya? Kasih lihat dari bentar ya. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke. Mana dia? Nah, ini chart guys, ini chart harian. Gitu ya. Gue lihat kemarin di saat ada perpindahan. Perpindahan pertama adalah di saat perpindahan dari Obama ke Donald Trump. Jadi gue lihat seperti ini. Ya, ini buat kalian buat hati-hati ya. Gue cuman kasih lihat historicalnya aja guys. Ya, historicalnya aja. Nanti saham-sahamnya gue akan bahas chartnya di sesi berikutnya. Oke, setelah iklan. Ya. Nah, kalau nggak salah semuanya itu berlangsung pemilu itu 4-5 November gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, merah lumayan dalam. So be careful gitu ya. Di tahun 2016, 4 years ago gitu ya. Lalu di 2008 ya. Jadi di saat perpindahan dan kebetulan kalau di 2008 itu adalah bagus banget. Kenapa? Karena setelah terjadi Black Friday juga ya, apa namanya masuk guncangan juga ya, diganti dengan Obama waktu itu. Ya, kalau kalian tahu ya terjadi Black November waktu itu ya. Itu ya. Dan ini yang terjadi guys.
Oke. Nah, ini yang terjadi. Naik dikit, hajar, mulai turun. Ya. So, seperti yang gue bilang, minggu pertama dan minggu kedua di November menjadi penentu. Ya, di saat minggu-minggu tersebut, minggu besok misalnya hijau, insya Allah November akan hijau. Ya, tapi kalau enggak, hati-hati guys. Ya, mungkin it's better to wait until December. Oke? Oke? Mengerti ya? Sip? Udah lumayan nih, jelasin 10 menit. Belum saham-sahamnya. Oke? Ingat tadi saham-sahamnya tadi udah gue bilang. Ya, saham-saham ekspornya apa aja? Ya, crude oil boleh dilihat, mungkin apa namanya, SIM, Ali, LSIP, gitu ya. Lalu Cepin, Jeva, gitu ya, yang paling bagus-bagus nih ya. Lalu juga ada Shrill dan segala macam, gitu ya. Boleh dilihat juga, gitu. Apa namanya, dilihat dari situ. Ya. So, tapi tetap kita akan lihat saham-sahamnya. Nah, saham-sahamnya gimana? Masih gue tetap taruh beberapa nggak berubah ya. Ada kalau misalnya di situ BRPT ya masih jalan sesuai gitu ya. Kalau mau ambil boleh Om, boleh. Targetnya 1000-an gitu ya. Targetnya 1000-an atau 17 berapa nih? 1094 gitu ya, daerah-daerah sini guys. Gitu ya. Ya, apalagi kalau dia berusaha tembus lumayan lah ke 1000 gitu ya. Lalu ada TPIA. Nah, ini juga lumayan ya guys. Boleh diambil kalau dia breakout dari 8345, targetnya 8890. SL-nya ditaruh di 7795 dan 7588, dihitung risk reward-nya gitu ya. Lalu setelah itu guys, ada INKP. Ya. INKP juga bisa dilihat guys, lumayan nih gitu ya, baru breakout lagi ya. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 9063 dan 9468. Kalau dia tembus 9939 bisa ke area-area 11.000 or even 12.000 ya. Lalu setelah INKP ada BRPT. BRPT katanya mau head and shoulder reverse gitu ya. Mudah-mudahan jebol ya, mau ya, belum confirm gitu ya. Kalau dia jebol 975-nya gitu ya dengan volume yang lumayan, boleh diambil targetnya ke arah 1156 ataupun 1312. Oke, SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 843 ya guys, gitu ya. Boleh cicil, boleh ya. Lalu setelah itu ada Antam. Antam walaupun merah masih jalan ya. Jadi jangan khawatir, target-targetnya 1324, 1219 gitu ya. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 1039 gitu ya. Setelah Antam, BBTI, TPIA udah tadi, BBTN. BBTN juga kayak gitu, hati-hati. Udah sampai sini mungkin dia koreksi dulu sebentar. Koreksinya ke arah 1507. Apakah boleh ambil Om BBTN? Tunggu koreksi kalau yang ini. Ya, koreksinya di sini dulu. Kalau dia koreksinya masih di sini, area sini, monggo diambil. Jangan takut guys. Ya, kalau misalnya dia masih oke. Oke. Lalu setelah B itu ada TCPI. Udah bosen ya gue ngomongin TCPI, skip. Lalu BMRI ada area-area di area sini ya guys ya, 6311 ya, hati-hati. Ya udah mulai deket ya, 6300 ya. Kalau misalnya kalian mau kejar, ya hati-hati aja, worth it nggak risk rewardnya. Ke SL-nya bisa dipasang 5811 ke 6300. Oke, kalau gue bilang sih nggak worth it ya. Oke, lalu setelah itu ada BBCA. Ya, kalau misalnya mau monthly, ya ini udah naik nih guys. SL-nya boleh ditaruh di 28724 kalau lo mau keep lama. Ya, karena kalau keep lama dia udah GC dan mudah-mudahan bisa nyampe 40 ribunya. Wow, Om Yusa ngomong 40 ribu. Ya coba aja kita lihat ya. Within 5 tahun boleh dapat ya 40 ribu.
Ya, kalau 5 tahun lagi lo nelpon gua, mungkin gua udah lupa bilang, "Om Yusa nggak jadi BBCA-nya 40.000." Ya udah. Oh ya udah, minta duit kembali gitu ya. Lah, emang gua bayar apa? Emang gua premium lo. Oke. Oke, jadi di sini jalan targetnya ke 3287. Boleh diambil nggak Om? Kalau mau invest boleh diambil. Kalau nggak mau invest, ya guys, kalau nggak mau invest tunggu dia koreksi. Oke, lalu setelah itu BBNI. BBNI baru breakout ya guys, gitu ya. Mudah-mudahan jalan sampai 5.400. Tarik SL-nya ditaruh di bawah 4.700, gitu ya. Lalu setelah itu BBTN tadi udah ada INTP. INTP udah jalan ya, lancar jaya ya guys. Mudah-mudahan jalan terus gitu ya. Nah, setelah itu ada SMGR. Ya, kemarin ada yang ini SL di sini gitu kan. Ya elah Om. Lihat dulu Om, jangan SL buru-buru, no breakout no. Ya kan? Beli lagi dong. Ya nggak apa-apa. Cuman gua ketawa aja gitu kan. Oke, ya udah. Terus ada big cap. Big cap. Nah, ada yang nanya targetnya 120 ya. Hati-hati ya, baru tembus. Ya. Kalau dia besok mancelp lagi ke bawah, jangan lo ambil gitu ya. Lalu ada JSMR. JSMR oke banget ya, mau buka dua jalur gemuk lagi kalau nggak salah ya bulan November ini. So akan ada positifme gitu ya. Targetnya 4.200 guys. Diikutin aja. Boleh diambil Om, boleh. Tapi lo harus tahan gojlakannya, SL-nya di 63672. Oke. Lalu setelah itu ada Cepin. Nah, ayam-ayaman yang tadi ya. Apakah dia akan breakout setelah ada bidden itu? Kita lihat aja gitu ya. Kalau dia breakout akan seksi banget dari 6.400 dia bisa ke 7.400. SL-nya nanti ditaruh di mana Om? Pertama SL-nya mungkin ditaruh 6015, lalu yang kedua SL-nya ditaruh di 6091 ya. Lalu setelah Cepin ada Citra. Jeva dulu deh. Jeva, nah belum nih ya. Kita tunggu aja dia bisa breakout 1250 nggak kalau gua. Tapi kalau kalian mau nunggu copetannya, karena biasanya dia juga akan ada jarum-jarum, monggo buat dicopet gitu ya. Mungkin ke 1200. Oke. Lalu setelah Jeva, Citra. Citra lumayan ya. Antara properti itu antara Citra, BSDE itu udah jalan duluan ya. Mungkin nanti diikuti oleh Pewon, PTPP, Dimas dan yang lain-lain ya. Nah, ini udah oke ya guys kalau menurut gua boleh dicicil gitu ya. Target SL-nya mungkin di 779, targetnya awalnya ke 958 mungkin ya. Kalau kita lihat ya, daerah-daerah situ gitu ya. Setelah itu, setelah Citra guys, setelah Citra ada Skumi. Mungkin nggak ada ya yang rekomend Skumi ya, kecuali gue ya kali ya, atau menganalisa Skumi. Oke lah ya, hati-hati. Udah mau deket ya, 225 kan udah gue ngomongin ya, Skumi sampai sini boleh lah 258 gitu ya. Lalu setelah Skumi ada BJTM. BJTM ya boleh lah sampai 600 lah gitu ya, atau ke 630 gitu ya. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 553 gitu ya. Lalu setelah itu ada main ya. Sapi-sapian gitu ya. Mungkin targetnya akan ada lonjakan ke 600 guys gitu ya, atau di 620 ya. Kalau lebih dari 620 cantik banget kalau menurut gua, karena dia akan mulai uptrendnya kalau di atas itu. Ya. Nah, apalagi tuh lihat ya. 20 nyentoknya 815. Oke. Nah, ini overall masih downtrend ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Main, setelah main ada Tekim. Mulai jalan ya kalau menurut gua Tekim. Ya, tuh.
mulai jalan ya. Tapi banyak area-areanya yang harus ditembus. Jadi harus hati-hati guys. Bagus kalau udah di atas 7629. Tapi kalau enggak guys ya, taruh SL-nya di bawah-bawah 6100 gitu ya. Targetnya mungkin di 7 sini dulu lah, 773. Oke. Nah, dah habis itu nah, oke. Lalu setelah itu ada DSNG mulai bangkit ya. Dilihat dulu guys gitu ya, mulai bangkit, mudah-mudahan bisa sampai 520. Lalu KLBF ya ini juga mulai bangkit, tapi kalau bisa tembus dari 1550 oke banget gitu ya. Lalu ada ini dia nih, sawit-sawitan. Oke. Ali ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 10.000 berapa nih? 11 ribunya. Kalau 11 ribunya tembus guys, sampai 12.500 ya. Mudah-mudahan gitu ya, lumayan tuh. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 10.500 dan 10.200 gitu ya. Lalu ada LSIP. LSIP juga mulai jalan ya guys. Kalau dia bisa tembus dari secengnya ya 1.200 bisa ke 1.200 gitu ya. Kalau dia tembus dari secengnya, apalagi di area-area sini lumayan bagus gitu ya. Nah kalau gua ya tembus ini cicilan pertama, tembus ini cicilan kedua kalau mau model breakout ya. Lalu ada Simpak gitu ya. SIM jalan terus ya guys menuju area 350 gitu ya. Mudah-mudahan besok ada loncatan-loncatan. Kalau dia bisa tembus dari 340 bodinya di atas itu, monggo diambil, mungkin bisa ke 400 gitu ya. Lalu setelah SIM, BJTM, LSIP, Wika juga ada gejolak ya, tapi kalau misalnya besok nggak tembus dari 1240, dia akan balik lagi ke 1200 ya. Tapi kalau misalnya dia bisa tembus, dia akan ke 1350. Ya, SL-nya di mana? SL-nya di 1181. Buy area-nya mana kalau tembus Om? Buy area-nya di 1271. Oke. Lalu setelah Wika, SMRA juga udah lumayan ya. Properti lumayan banyak yang bagus kok gitu ya. Targetnya ke 760 guys gitu ya. Buy area-nya di 691, SL-nya ditaruh di 644. Target areanya 759, dihitung lagi risk reward rasionya ya guys. Jangan sampai enggak, bagusnya berapa dan segala macam. Mark juga lumayan nih guys gitu ya. Targetnya ke 811 ke 937 gitu ya. SL-nya di 811, ininya ke 937 kalau dia bisa tembus ya. Lalu setelah Mark ada Pewonnya Etus ya. Andalannya Etus. Yeah. I tend to agree lah, lumayan lah. Tapi di sini ada Big Chang yang harus dia tembus gitu ya, 438. Kalau dia bisa tembus 438, dia akan ke 485. Oke. Boleh beli Om, boleh. SL-nya ditaruh di mana Om? Taruh 408 gitu ya. SL kedua mungkin dia taruh di area-area 387. Oke. Targetnya daerah sini 493. Lalu setelah Pewon ada BTPS. Mudah-mudahan jalan ya. Tapi kalau jalan pun daerah sini 4126 menjadi target resisten kuatnya gitu ya dari bulan bulan Agustus gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, bisa ke area-area 4401. Lalu setelah BBTN ada BBRI tadi udah ya? Belum ya? Belum. BBRI jalan aja sih ya. Kalau menurut gua targetnya ke 3.800. Mudah-mudahan jalan dan keluar dari sana. Lalu SSMS buat copet aja. Ya. Targetnya mungkin ke 914. Hati-hati sahamnya nggak begitu nggak begitu bagus ininya. Oke. Lalu setelah SSMS ada MDKA. Terus nyampe 2000 mudah-mudahan gitu ya. Ini mungkin kayaknya akan koreksi dulu sedikit gitu ya ke arah sini 1947 lalu ke 2122. Oke. Lalu ada TINS. TINS timahnya lagi oke
So hopefully Tins akan ke 950 gitu ya. Inco, coba kita lihat nikelnya. Nikelnya agak turun ya, jadi hati-hati guys gitu ya. So mungkin kita akan ke 4.800 tapi pelan-pelan sama kayak Antam gitu ya. Lalu setelah Inco ada Sido. Sido baru mau hijau ya guys gitu ya. Kalau gue sih ngelihatnya follow the trend aja ya. Mungkin targetnya nanti akan ke 900 ya. Lalu setelah Sido ada LPCK. LPCK kesecengnya guys gitu ya. Tunggu dulu sampai dia sentuh. Kalau dia koreksi baru diambil. Kalau kemarin udah gue bahas kan dari sini gitu ya. Nah, terus setelah LPCK ada BSDE. BSDE juga gitu. Udah jalan lancar jaya BSDE-nya. Happy cuan gitu ya. Targetnya 1100. Wah, shit. Emang sih gitu ya. Ya sinilah 1100 gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Lalu ada BBHI. BBHI apa namanya? Hati-hati ya, mulai guyuran besok mungkin juga mulai guyuran gitu ya. Mungkin dia akan mantulnya di daerah-daerah sini nih 189-an ya. Jadi yang punya barang hati-hati ya, kalau mau TP lah mendingan gitu ya. Kalau dia loncat lagi ya targetnya kalau tembus 340 mungkin baru oke gitu ya, tapi banyak banget gapnya tuh. Oke. Lalu ada ASI. Haha. ASI menurut gua oke ya gitu ya, karena udah mulai rolling bisnis. Motor-motor udah banyak yang dibeli gitu ya. Kalau mobil ya so-so lah ya. Ke 6.200 targetnya guys. SL-nya bisa taruh di 5299 dan 5010 ya. Lalu setelah itu ada Doit. Dodi mah temen gua ya. Dari 241 guys gitu ya. Dia targetnya ke 260 ya. Nih 260 daerah sini ya. Kalau misalnya lancar dia bisa ke arah area 285 gitu ya. Setelah Doit guys ada SSIA. Jalan terus ya kalau menurut gua. Kalau kemarin mungkin kalau kalian mau ambil udah agak telat ya. SL-nya ditaruh di 476. Sorry guys. Batuk melulu nih, kenapa ya? Kekencengan kali ngomong. Atau ini. Lalu ada PTPP. PTPP lumayan lah guys gitu ya. Kalau dia bisa tembus dari 972 targetnya 1016. SL-nya ditaruh di 880 ya. Setelah itu ada INDF. INDF mulai naik ya guys gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 7406 minggu ini. Targetnya habis itu ke 7912. Boleh lah mulai cicil-cicil. SL-nya ditaruh di 6909. Buy areanya daerah sini 7158. Oke. Lalu TLKM. Om. Yeah. Kalau gua ya guys gitu ya. Kemarin ada yang ngemeng-ngemeng gitu kan. Wih, gua akan lihat dan gini. Ya, lihat ya. Ada 2 ya di weekly gitu kan. Cicil mungkin oke kalau dicicil ya guys ya. Mungkin oke kalau dicicil gitu ya. Tapi kalau akan lebih bagus lagi kalau ditutup di area sini nih. 2866. Kalau kalian belum punya barang. Ya. Kalau misalnya dia areanya di sini ditutupnya daerah sini guys, 3000-an, bolehlah cicil targetnya ke 3400. Lumayan 10%, 12%. Habis itu ke arah sini. Ya. Udah lumayan banyak downtrendnya dan kita lihat bahwa satu dia udah mulai naik sebulan ini gitu ya. Kalau dia bisa naik sih lumayan lucu. Tapi kalau menurut gua lihat-lihat dulu, wait and see. Hati-hati guys, jangan ke pom-pom. Ya, apalagi yang main tua-tua. Oke? Nah, terus abis itu ada Fire. Fire ya buat copetan oke lah gitu ya. Targetnya di 300 295 gitu ya. Lalu setelah Fire ada PTBA, katanya ada apa namanya? Ada ini apa? Ada sentimen positif katanya. Iyalah gitu ya. Nah,
Jadi mudah-mudahan, tapi ya targetnya paling sini dulu aja. 2045 ya. Lalu ada Harum. Harum menurut gua akan loncat lagi ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau loncat pun akan ke 2343 ataupun area-area 3000. Oke. Koreksi dulu, hajar lagi ya, naik ke atas ya, mudah-mudahan. Oke. Lalu setelah itu ada Indi. Indi kalau misalnya dia cross nih ya di area 1000-nya, naiknya bakalan tinggi nih guys. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, kita lihat aja indinya gitu ya. Nah, ini lagi coba gitu ya. Kalau dia bisa di atas 1000 nih, di atas 1000-nya yang di sini. Jadi kalian nggak perlu ke susu guys, nggak perlu keburu-buru gitu ya. Lalu ada ITMG. ITMG udah jalan ya guys. Jadi tungguin aja dia koreksi dulu dari 8699. Mungkin dia akan koreksi di sini kali ya. 8514. Om boleh nggak cicil? Ya kalau lu tahan dia turun lagi dan segala macam ya nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu setelah ITMG ada Adaro. Adaro belum ya, masih sideways guys gitu ya. Kalau dia tembus dari 1178 targetnya mungkin boleh lah 1256. Kalau sekarang ya so-so lah gitu ya. Mungkin SL-nya ditaruh di 19. Tapi kalau kalian mau ngambil, gue sih nggak nyaranin dulu ya. Oke. Lalu kita lihat celana dalam saya. Kalau dia masuk lagi ke celana dalam gua guys, gitu ya, ke segitiga gua, ya harus hati-hati. Tapi kalau dia cuma ngetes doang, MA20-nya yang ada di sini, terus naik lagi, boleh diambil guys, targetnya 1600 lagi. Oke. Lalu setelah itu ada Agi, sahamnya Om Roni nih. Kecil-kecil naik terus ya, tapi hati-hati di 880. Gua mau highlight yang ini. Pegas, menurut gua kalau di atas 1100 oke banget ya. Kalau lihat dari sini guys. Ya, mudah-mudahan dia bisa nyampe ke 1500. Oke. Ya, dari daerah sini targetnya daerah sini ya 1300 1500. Oke. Lalu Inaf KF ya ditunggu aja loncatnya. Ntar lagi. Ya, mudah-mudahan loncat. Kalau di bawah 3300 hati-hati dia baru mungkin akan mantul di 2710. Oke. Lalu saham-saham yang lain Sril mungkin akan loncat ya guys besok dengan positifme gitu ya. Ke 240 mungkin gitu ya. Lalu apa namanya? Ada Depum. Ya. Ya saham-saham oleng-olengan lah, loncat-loncat sesaat oke lah gitu ya. Lalu ada Excel. Ya. XL bolehlah ke 2300 kalau dia bisa lepas dari 2300 lucu tuh ke 2600 ya. Lalu ada tadi ada yang nitip ikan Om ikan. Aduh, elah. Hati-hati ya. Kalau gua sih kalau tembus 187 mungkin boleh oke gitu ya. Teblak ya, mungkin ke 780 guys gitu ya. Lalu setelah itu ada BNII. Nah, buat copetan oke guys ya, overall dia masih sideways. Lalu setelah itu Excel dan film. Excel tadi udah ya, mau film. Oke lah gitu ya buat copetan. So that's it guys, itu aja dari gua. Semoga bisa membantu dan semoga hijau besok ya. Kita lihat apakah akan hijau atau merah. Besok juga lihat juga HSI, Hang Seng dan Shanghai Index karena itu yang paling berpengaruh. Oke? See you guys, user signing out. Have a good night and bye-bye. Selamat weekend. Salam buat keluarga. Bye.